Purwakarta memiliki harta kekayaan fantastis dilihat dalam satu harinya. Dirinya bisa menghabiskan 1 ton daging dengan omset mencapai 100 juta rupiah. Cita rasa sate karena cita rasanya yang berbeda sebab proses pengolahan dan campuran bumbunya, termasuk kedai sate Maranggi milik Haji Yeti di Purwakarta menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, dalam satu hari kedai satenya itu bisa menghabiskan 1 sampai 3 kintal daging, sehingga tajaran bisnis kuliner Haji Yeti itu tampak sangat menggiurkan. Bahkan, dalam sehari Haji Yeti bisa mendapatkan omset hingga di atas 100 juta rupiah dari usaha kuliner sate Marangginya itu. Dengan harga Rp5.000 per tusuknya, Haji Yeti selaku pemilik kedai sate Maranggi legendaris itu mampu membuat lebih dari 20.000 sate tusuk setiap harinya. Perempuan berusia 56 tahun itu menceritakan bahwa kedai sate Marangginya itu sudah berdiri sejak tahun 1990-an. Adapun lokasi kedainya berada di Cibungur, di ruas Jalan Utama Purwakarta Cikampek, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta. Tidak hanya sate Maranggi yang ditawarkan kedai sate itu, terdapat pula sate daging sapi, daging kambing atau domba, hingga daging ayam. Bahkan tersedia menu lain seperti es kelapa dan lainnya. Meskipun kedainya terbilang sederhana, kedai Haji tersebut tidak pernah sepi dari antrian pengunjung dengan Haji Yeti yang tidak pernah lengah memastikan pelayanan kedainya itu kepada pengunjung. Bahkan, setiap kali ada yang sedang melakukan perjalanan Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya, pasti menyempatkan untuk makan sate di kedai sate Maranggi milik Haji Yeti. Terlebih saat akhir pekan atau musim liburan, penjualan bisa mencapai 3 kali lipat dan menghabiskan 1,5 ton daging sapi, 3 kintal daging domba, 3 kintal daging ayam, dan 1 ton tomat serta 3 kintal cabai untuk sambalnya. Dirinya juga menyebutkan bahwa dari sejak memulai bisnis kuliner sate Maranggi, dirinya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Berkat usahanya membuka kedai sate Maranggi itu, Haji Yeti mengaku mampu menyekolahkan keempat anaknya hingga jenjang perguruan tinggi, bahkan bisa membiayai ibadah umroh sendiri. Haji Yeti juga mengungkapkan rasa syukur lantaran bisnis kedai sate Marangginya sudah berjalan lebih dari 30 tahun dan tetap eksis, meskipun usahanya itu sempat terdampak akibat pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Haji Yeti menceritakan bahwa sejak tahun 1985, ayahnya sudah lebih dahulu berjualan es kelapa di ruas Jalan Utama Purwakarta Cikampek, dan pada akhirnya dirinya memutuskan untuk bergabung dengan sang ayah. Namun, di balik kesuksesan kedai sate Maranggi milik Haji Yeti tak terlepas dari tantangan dan godaan. Tak sedikit oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan mengaku sebagai anaknya dan mengklaim usaha sate Marangginya itu sebagai cabang. Kini, padahal kala itu Haji Yeti belum membuka cabang sama sekali. Setelah anak-anaknya dewasa, akhirnya Haji Yeti memberanikan diri untuk membuka 2 cabang resmi kedai sate Maranggi legendarisnya itu. Oh, murah berarti. Oh, beda nih milih doang. Ada pokoknya pada baik. Oh, berarti tergantung ya. Neto ya. Iya neto ya.